judul skripsinya adalah pengaruh. Ya, jadi regresi linear, kemudian korelasi. Jadi regresi dan korelasi itu bersatu ya. Regresi sederhana, korelasi sederhana apabila variabelnya hanya ada dua, variabel X dan variabel Y. Tetapi akan digunakan regresi ganda apabila ada tiga variabel dalam judul. Ya, misalkan X1, X2, dan Y gitu ya. Atau Anda misalkan mengambil judul begini. Pengaruh metode diskusi, misalkan ya, contoh saja. Pengaruh ya metode diskusi terhadap kemampuan komunikasi matematis dan kemandirian siswa. Nah, itu sudah tiga variabel ya, sudah tiga variabel. Karena itu pengaruh, nanti Anda harus mencari ya solusinya. Pengaruh dari diskusinya terhadap kemampuan gitu ya. Kemudian diskusi juga terhadap kemandirian. Bagaimana tuh ya? Terus yang kedua, asosiasi hubungan antara kemampuan komunikasi dengan kemandirian itu seperti apa ya gitu. Jadi di situ menggunakan regresi ganda gitu. Di situ menggunakan regresi ganda. Tapi yang terpenting bagi kita, bagi Anda adalah Anda harus benar-benar ya menuliskannya di dalam jawaban sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak gitu ya. Baik, Anda buka space-nya ya, Anda buka space-nya. Nih, Bapak space-nya belum juga ini nih. Masih berat banget ya. Refresh dulu biar. Anda sudah dibuka program Express-nya? Nih, yang Bapak nih belum nggak mau terbuka nih. Bentar. Mau diulang lagi. Kontrol. Oke. Kemudian post test 1. Saya tulis ya. Di sini adalah post test kelas eksperimen. Hai. Kemudian post test 2 ya. Jadi nolkan desimalnya. Sini tulis post test kelas kontrol. Oke. Ya. Nah, kemudian ini ada data seperti ini ya. Kemudian datanya Anda bisa ini kan Bapak. Nanti pertanyaan-pertanyaannya Bapak sampaikan di Word. Oke. Sudah belum? Kalau sudah kita masukin datanya.
Ingat bahwa SMI-nya 10 ya, biar gampang. Ini SMI-nya 10, biar gampang begitu ya. Tadi dulu. Oke, kita mulai ya. Angka 2, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4. Oke, ya. Ada 15 ya. Gitu. Kemudian untuk pretest kelas kontrolnya adalah 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Oke ya. Nah, kemudian untuk post-testnya, ya, untuk post-testnya ini ada sudah 15. Ya. Post-testnya adalah 8, 7, 9, 9, 8, 6, 7, 8, 8, 7, 9, 9, 8, 7, ya. Terus 6. Oke. 8, 7, 9, 9, 8, 6, 7, 8, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 6. Post-testnya adalah 7. Bentar. Oke. Sebentar. Oke ya. 7, 6, ya. 5, 7, 6, 8, 8, 7, 6, 7, 6, 9, 7, 6, terakhir adalah 7. Ya. Nah, ini kelas post-testnya. Ya, post-test. Oke. Oke. Pertanyaannya ini ya. Oke. Pak, mohon maaf, saya ketinggalan pas ngisi datanya, Pak. Oh, gitu. Baik. Oke, silakan. Ya. Bila bisa di screenshot dulu, ya. Di screenshot silakan. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Baik. Ya. Pertanyaannya ya. Dari data tersebut tentukan ya satu hasil analisis data pretest ya, gitu. Satu hasil analisis data pretest sebentar, dari
Data tersebut merupakan hasil dari hasil dari data skripsi yang berjudul kalau usah berjudul pokoknya masuk skripsi yang terdiri dari dua variabel, yang terdiri dari dua variabel terdiri dari satu variabel terikat, satu variabel terikat bebas, dan variabel afektif Oke. Dan variabel afektif misalkan menggunakan metode menggunakan pendekatan aja pendekatan Shafi kemampuan komunikasi matematis, dan afektifnya adalah kemandirian belajar. Misalkan seperti ini data tersebut merupakan hasil dari skripsi, ceritanya begitu hanya cerita dari terdiri dari satu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel afektif. Misalkan menggunakan pendekatan Shafi, kemampuan komunikasi matematis, dan kemandirian belajar. Nah, nanti untuk kemandirian belajar nanti akan dibuatkan, tetapi ini dulu gitu. Tentukan hasil pertama, hasil analisis dari yang kedua dalam hal ini adalah uji objektivitas, homogenitas, dan uji T atau uji non parametrik tahu Baik, kemudian yang kedua hasil analisis data post test. Ini sama data tersebut merupakan hasil dari skripsi. Yang judulnya
hasil analisis data pretest. Oke. Non parametrik. Oke, kita inikan dulu kemampuan komunikasi matematis. Kalau yang sama, ya, yang sama itu penerapan, kemudian pencapaian itu lebih baik dan tidak, gitu ya. Yang ketiga, untuk uji atau untuk hipotesis penelitiannya pertama untuk hipotesis penelitiannya yang pertama lebih baik ya, misalkan pencapaian lebih baik, kemudian terdapat perbedaan ya, untuk keperluannya pencapaiannya lebih baik, terdapat peningkatan. Oke ya. Dan yang keempat, khusus untuk judul pengaruh, maka ya tentukan analisis regresinya ya, analisis regresi dan korelasinya ya. Oke. Ini beberapa pertanyaan terkait dari data tadi ya, memang sederhana ya, datanya cuma itu, tapi pertanyaannya Masya Allah ini banyak banget ya. Jadi dari mulai pencapaiannya lebih baik, terdapat perbedaan, terdapat peningkatan ya, ini berbeda ya, di dalam hipotesisnya. Nah, jadi yang harus Anda lakukan itu adalah uji ini dulu ya, uji normalitas dulu. Dulu pernah Bapak mengajarkan ke Anda bagaimana menyusun uji normalitas ya. Nah, misalkan ini ada variabel terikatnya, Anda boleh bebas mau pendekatannya apa gitu ya. Ini hanya contoh saja, hanya misalkan saja. Anda boleh bebas ya. Anda mau mengambil pendekatan, metode atau apa, kemampuan apa, kemudian kemandirian belajarnya apa. Nah, terkait dengan kemandirian belajar ya, nanti akan ada datanya, di mana datanya itu harus ditransformasikan dulu ya. Tapi kalau datanya terkait dengan afektif itu harus ditransformasikan terlebih dahulu gitu ya. Tetapi kita sampai di sini aja dulu. Yang ini nanti kita belajar setelah UTS ya. Kita belajar setelah UTS. Oke. Jadi nanti di dalam jawabannya pertama analisis apa dulu ya. Di dalam jawabannya itu analisis data pretest ya, kelas eksperimen. Itu dulu ya gitu. Ya, kemudian analisis data pretest. Kemudian yang kedua
analisis data pretest kelas kontrol ya. Tuh. Dan yang ketiga, analisis data post test kelas eksperimen. 4. Analisis data post test kelas ya kontrol ya gitu. Ya. Nah, nanti Anda dari keempat ini bisa untuk menjawab ketiga ini. Ya, ingat tujuan kita untuk analisis data pretest itu untuk apa? Ya, gitu. Untuk data pretest itu untuk apa? Ya, Anda harus paham benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini latihan ya. Jadi kurang lebih nanti boleh, silakan. Maaf Pak, kan di situ tadi Bapak menyebutkan kalau misalkan ada jawabannya itu kalau nggak salah analisis data kelas kontrol ya Pak. Untuk pengerjaannya contohnya gimana ya Pak? Kan kemarin Bapak menjelaskan itu untuk kelas eksperimen aja Pak. Maksudnya yang diutamakan untuk kelas eksperimen aja Pak, belum ke kelas kontrolnya. Jadi masih agak sedikit rancu gitu Pak. Terima kasih Pak. Masih agak sedikit rancu ya. Ya, kan kemarin ini kan data pretest post test ya. Gitu. Artinya data pretest post test ini yang harus Anda analisis ya. Ingat tujuan dari kita menganalisis data pretest itu untuk apa? Kan gitu. Kemudian tujuan kita menganalisis data post test itu untuk apa? Ini sudah jelas ya, datanya sudah jelas gitu. Oke. Ya. Baik, yang pertama kita harus mencari uji normalitas dulu ya, normalitas dari data pretest. Maka caranya adalah analyze gitu ya. Ini datanya data apa? Nah, ya kemudian prinsip statistik, kemudian explore. Ya. Maka di sini akan muncul seperti ini, pretest kelas eksperimen. Kita masukkan dependent list, pretest kelas kontrol juga sama, masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita klik plotnya, kemudian uji normality, ya, dan continue. Oke. Yang lain abaikan saja karena ini tidak pengaruh ya. Kemudian displaynya kita klik plot ya, maka kita lihat hasilnya pretest 1, pretest 2. Anda harus tulis juga ya, harus lengkap hipotesis statistiknya ya. Hipotesis statistiknya seperti apa Anda harus jelas gitu ya. Nah ini ya udah keluar. Oke ya. Ya, ternyata di sini ada kelas kontrol yang tidak normal ya. Ini. Lihat ini ya. Yang ini sudah normal. Coba kita lihat lagi.
coba kita buat ininya yang normal ya. Kita ganti supaya ini normal. Ini kita ganti dengan 2. Ya, kemudian kita ganti dengan 3. Satunya ada 2. 2, 3. Oke, coba kita yang ini. Normal tidak? Kita ulang lagi ya. Datanya sudah ada. Oke. Ya. Oke ya. Baik. Nah, ini kita pakai data yang baru aja ya. Supaya ini datanya normal. Ini sudah sama-sama ya. Atau kalau misalkan pengen lebih normal lagi, oke, supaya lebih normal. Ya, sudah cukup sih sebetulnya ya. Ini sudah cukup. Yang ini tadi ada perubahan sedikit ya supaya ini normal. Maksudnya supaya kalau normal itu kita bisa bawa kepada uji homogenitas ya. Gitu. Jadi supaya nanti bisa lebih lengkap gitu. Coba kalau seandainya kita satu lagi ya. Seandainya kita klik yang angka ini dengan 4. Coba kita uji lagi, diulang lagi. Lebih bagus enggak? Oke. Kita lihat. Nih, kita ambil data yang terakhir. Kita lihat oke, coba kita lihat. Ya, oke, bagus ya. Oke, kita datanya ini sudah bagus. Nah, oke. Anda ini lagi tadi ya untuk pretestnya, pretest 2. Nah, ini sudah mencerminkan bagus sudah ya. Pretest 2-nya sudah. Nah, baik. Kita sudah mempunyai kita copy ini data ini ya. Kita copy data normality-nya, kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ya ke sini. Ya. Kita pindahkan ke sini. Ya. Kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya, gitu. Kita tulis tabel 1 ya. Ini kan. Oke, ya. Ini tabel normalitnya sudah ada ya. Gitu. Ya. Data yang ada sebanyak sampel data ya. Sampel data yang ada sebanyak 15 siswa. Ya, sehingga uji yang dipakai dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Uji Shapiro-Wilk. Nah, gitu ya. Gitu. Dari tabel
1 di atas diperoleh bahwa signifikansi pretest kelas eksperimen sebesar 0,082, lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak Nah, untuk ini kita tulis hipotesisnya dulu, hipotesis statistik H0. Oke nanti kita sambung lagi. H0 sampel berasal dari atau sampel data berdistribusi normal hanya sampel data tidak berdistribusi normal Nah, jika signifikansi besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak gitu. Ini itu syarat jika signifikansi lebih besar 0,05 maka H0 diterima, ini tolak dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita lihat ternyata kan hasilnya dari tabel 1 di atas diperoleh bahwa signifikansi pretest kelas eksperimen itu sebesar 0,082 sehingga H0 diterima dan HA ditolak artinya bahwa sampel kelas eksperimen berdistribusi normal. Nah, sedangkan nilai signifikansi pretest kelas kontrol menunjukkan apa tadi kontrol itu 0,70 0,70 0,070 dan ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak.
artinya ya bahwa sampel ya kelas kontrol berdistribusi normal ya. Kedua, sampel menunjukkan nilai menunjukkan bahwa sampelnya berdistribusi normal, sehingga pengujian dilanjutkan ke uji homogenitas pretest ya. Pretest kelas eksperimen dan kontrol. Ya, begitu ya. Satu itu, ini kita sudah punya ya. Gitu. Nih. Oke, berarti yang kedua adalah ya, kita ini hapus yang ini. Analisis ya homogenitas ya. Homogenitas pretest kelas eksperimen dan kontrol. Maka di sini tabel 2. Oke, kita lihat ya. Baik, kita lihat sekarang ya. Ya, tadi kita sudah jelas ini normal. Kita akan melakukan yang namanya uji homogenitas ya. Analyze, kemudian komparmin, harus catat ya, one way ANOVA. Oke. Nah, ada satu persyaratan di dalam uji homogenitas ini ya. Ini tidak bisa dimasukkan seperti ini, tapi datanya harus agak berbeda dari uji normalitas. Maka kita cancel saja ya. Nah, kita kembali kepada variable view, kemudian kita tulis di sini adalah homogenitas pretest ya. Pretest, oke. Homogenitas pretest ini nolkan ya. Tulis homogenitas pretest ya, gitu. Oke, ini sudah homogenitas pretest saja ya. Kemudian Anda tambahkan di baris ke-6 itu adalah kelas ya. Oke, kelas ini juga sama ya. Kelas eksperimen dan kontrol ya. Oke. Dan kita klik datanya ya. Ini sudah ada nih ya, sudah ada. Nah, oleh karena itu data yang pretest ini kita kopikan dari nomor 1 sampai dengan 15 ya. Kita kopikan ya. Kita kopikan, kita pindahkan ke sini. Kemudian paste. Oke, kemudian data ini juga sama ya, kita copy sampai 15 ya. Kita copy. Kemudian pindahkan di bawahnya. Ya, pindahkan dan itu sampai baik ya. Kita lihat sampai 30. Oke ya, pas sampai 30 ya. Baik. Nah, untuk kelas kita ketik saja angka 1 sampai nomor 15. 1 semua. Ya, oke, ini kelas. Berarti ini kelas eksperimen ya. Kemudian mulai dari sini adalah angka 2. Ini untuk menunjukkan
kelas kontrol. Oke, ya. Baik, ini data sudah tersedia, ya. Data sudah tersedia, maka kita coba ya uji homogenitas, analyze, kemudian tadi compare mean, one way ANOVA. Ya, homogenitas pretest kita masukkan ke sini. Oke, ya. Kemudian kita lihat di optionnya. Ya, di sini ada kalau mau gunakan deskriptif boleh. Homogenity-nya kita centang di sini ya. Homogenity-nya kemudian continue. Dan di kelasnya kita masukkan kelas eksperimen dan ini masukkan ke faktor. Ya, gitu. Sudah masuk di sini. Kita tinggal klik OK. Nah, oke ya. Ini deskriptifnya sudah ada. Nah, yang kita butuhkan adalah data ini. Kita butuhkan data ini, kemudian data ini kita pindahkan ke ini. Insert. Ini kok keluarnya ini sih. Bukan. Ini ya. Oke. Di sini ada satu wadat ya. Milnya oke. Coba kalau kita bisa simbolnya seperti apa. Ini satu kuadrat. Oke. Oke, kita gunakan ini ya. Yang ini kita cut aja. Masukkan ke sini. Kita besarkan. Oke, ya, mu-nya. Ini angka 1. Ini kuadrat. Ya. Ini sama dengan kita copy aja. Oke. Sebentar. Kok mu sih? Oh. Sebentar. Bukan mu ya. Pak. Salah.
yang betul ya. Kolomnya untuk rata-rata. Oke. Di sini Anda kedua, jadi gede banget. Kedua data homogen ya. HA-nya Anda copy saja ya. Copy saja. Pindahkan di sini ya. Nah, kemudian Anda ganti ini ya, Anda ganti ini dengan ini. Oke ya. Ya, kedua sama kayak tadi ya. Kedua data tidak homogen. Nah, ya gitu. Nah, ini hipotesis statistik ya. Jadi Anda harus tahu nih hipotesis statistik seperti apa. Ya. Berdasarkan hasil tabel 2 ya di atas diperoleh bahwa ya nilai signifikansi 0,886. Nah, ya. Ini lebih besar dari 0,05. Sehingga ya K0 diterima dan KA ditolak. Artinya ya, bahwa ya artinya bahwa kedua sampel adalah homogen. Selanjutnya akan diuji. Selanjutnya ya homogen ada gini. Selanjutnya dilakukan uji T. Oke. Nah, itu ya. Ini uji T ya. Oke. Ya. Analisis uji T. Tabel 3. Nah, gitu ya. Oke. Kita sudah tahu bahwa pertama dia normal. Setelah normal, kedua ternyata homogen gitu ya. Maka kalau sudah homogen ya, maka lanjutkan dengan uji T. Ya, lakukan uji T. Baik. Nah, sudah kita buat lagi di sini ya. Nah, kemudian di sini uji T ya. Pretest. Oke ya. Uji T data pretest ya. Oke. Baik. Nah, kita punya ini ya.
Dan kemudian data yang ini Anda copy ya. Itu datanya sampai 30. Jangan sampai salah gitu ya. Anda copy. Ya, kemudian ya Anda paste di sini. Oke, pastikan datanya sama ya, pastikan datanya sama. Baik, kita sudah punya uji test, maka kita lakukan analyze ya, kemudian confirming ya, kemudian independent sample test ya. Di sini independent sample test. Independent sample test. Nah, ini kita muncul seperti ini ya. Uji data pretest kita masukkan ke test variable. Kita optionnya coba kita lihat ya. Oke, ini tidak pengaruh. Nah, kemudian oke. Kelasnya mana nih? Oh, ini kelas ya. Kelasnya pindahkan ke grup variable. Kemudian define grupnya, klik angka 1, klik 1, angka 2, klik 2. Dan continue. Oke ya. Sudah jelas ini uji data pretest. Oke. Kita lihat. Nah, yang kita butuhkan adalah ini. Ya. Yang kita butuhkan adalah data ini. Ingat di sini ada equal variance dan equal dan ini not assume ya gitu. Kalau ini berarti uji T-aksen, yang di bawah berarti uji T-aksen, ini uji ini ya. Baik, kita copy datanya ya, kita ini kan. Kemudian kita coba aja ke ini, kita orientasinya dirubah dulu ya, kalau biar gampang aja, maksud Bapak ya. Kemudian tabelnya di sini kita klik, oke. Ya, ini kita kecilkan ya, kita kecilkan. Gitu ya, apa-apa ini kita kecilkan. Kita kecilkan data ini. Apa ini nggak mau ya, biar datanya kecil. Kemudian yang penting muat saja gitu ya. Oke, dan standar. Standar errornya mana nih? Kalau ini enggak. Bentar ya, di ini dulu ya. Enggak kelihatan, ini masih datanya masih. Bapak ini kan dulu. Biar nanti di
pindahin dulu. Aduh, ternyata mau ya. Oke, sudah. Bentar dulu ya, bentar Bapak ini kan untuk uji T-nya itu hipotesisnya itu adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal ya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, itu ya. Kemudian ini tinggal di copy aja oleh kita. Ya. Kita ganti. Ya. Nah, ini kita ganti dengan HA. Kemudian ini kita ganti dengan tadi tidak sama dengan ya. Kita ganti dengan tidak sama dengan. Oke. Ini kita punya seperti ini dan itu Anda harus ini ya, ini hipotesisnya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal kelas eksperimen kelas kontrol. Nah, yang ininya terdapat perbedaan. Karena ini kan mu1, mu2 itu rata-rata yang berbeda ya antara kelas ini. Baik. Berdasarkan ya hasil analisis ya tabel berapa tuh di atas? Tabel 3 ya. Di atas menunjukkan bahwa ya signifikansi ya tailit ya signifikansi tail adalah 0,8. Nah, lihat ini ya 0,854. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya ya bahwa H0 itu diterima dan HA ditolak ya. Jadi hasil analisis data pretest ya baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol ya menunjukkan bahwa ya ini menunjukkan bahwa ini ya ini kita copy ya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kelas baik kelas ekonomi ya gitu ya. Ini pretest sampai di sini. Jadi ingat Bapak sudah menyampaikan ke Anda bahwa pretest itu tujuan kita adalah menerima H0. Dan kalau ternyata data pretestnya itu menolak H0 berarti kesalahan tingkat pertama atau kesalahan alfa. Ya gitu. Itu kalau misalkan terdapat perbedaan maka Anda jangan melanjutkan untuk penelitian karena dari awal aja sudah berbeda.
Ya. Oke, jelas ya? Jelas seperti ini? Nah, baru kemudian Anda analisis data post test ya. Dan kelas kontrol. Gitu ya. Nah, analisis data proses kelas kontrol sama ya. Itunya sama gitu ya. Anda nanti ini saja. Kita ini bentar ya. Oke, semuanya kita kecilin aja. Ya, baik. Kita punya data post test ya. Maka yang pertama adalah analisis data pretest ya, post test ya. Uji normalitas dulu. Nah. Lakukan uji normalitas ya. Analyze, kemudian statistik deskriptif, kemudian explore. Yang ini kita pindahkan keluar semua ya, pindahkan ke sini. Kemudian kita post test, kelas post test semua masukkan. Ya, proses eksperimen, proses kontrol kita masukkan. Oke ya. Plotnya sudah jelas, ini plotnya sudah normality kan di sini. Karena tempat satu bisa dipakai, terus selanjutnya tinggal kelas ini aja. Ini sudah normalitas post test. Kita klik. Ya. Nah, kita sudah punya ya, ini kita copy saja ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Oke, sebelum itu nah ya, itu. Ini tulis tabel 4 ya. Ini aja dulu dah. Ya, tes normality. Anda kemudian yang ini ya. Anda mau, kita punya waktu 9 menit lagi ya. Anda mau copy juga ini seperti ini boleh ya. Misalkan sampai di sini dah. Ya, Anda copy misalkan ya. Kemudian Anda pindahkan ke bawah. Oke, kita pindahkan ke bawah. Sini ya. Oke, pas. Ya. Nah, kalau tadi kan H0 sampel data post test ya, tadi lupa Bapak naruh ini. Post test ya, data berdistribusi nolak. Data ya, post test. Data post test. Post test. Anda tulis ya. Yang tadi di atas ditulis pretestnya ya. Nah, yang ini mana tadi? Nah, data pretest tulis. Pretest. Oke, juga ini sama ya. Pretest. Oke. Ya, oke, kita lihat ya. Ternyata di sini lihat semua berdasarkan Shapiro Wheel, yang 1 0,56 ya. Dipakai menggunakan data data berapa nih? Data 5 ya. Nah, di atas post test kita ganti aja di sini ya. Post test. Post test. Kelas eksperimen menunjukkan 0, berapa tadi? 0,56. 56
ya ini sehingga H0 artinya ya bahwa sampel kelas eksperimen artinya bahwa sampel data post test ya kelas eksperimen. Oke, sedangkan nah ini sedangkan post test kelas kontrol menunjukkan berapa tadi? 0,165 ya. Sini menunjukkan 0,165 ya, oke ya, 0,165. Sehingga H0 itu artinya sampel data post test kelas kontrol. Kedua, sampel yang menunjukkan data yang berdistribusi normal ya, sehingga pengujian dilanjutkan ke uji homogenitas data post test tuh ya, itu. Nah, dan Anda di sini analisis homogenitas data post test ya, ini tabel 5 gitu ya. Terus gitu, ini kan belum ada tuh data post test, maka Anda buat dulu di sini ya, homogenitas ya post test tuh. Dan ya Anda ini homogenitas ya data post test. Nah ya, oke. Nah, dari mana ini data ini kayak tadi yang ini kita kopikan sampai 15 ya, kita copy ya, kemudian kita pindahkan ke sini ya, kemudian yang proses 2 juga Anda copy juga sampai 15 ya. Nah, kemudian ingat di sini mulai ya. Nah, gitu ya. Sehingga Anda lakukan ya komparmin one way ANOVA. Yang ini kita keluarkan. Yang ini kita keluarkan dan Anda gunakan data yang ini. Ya, homogenitas data. Oke. Ininya sama sudah, Anda tinggal klik OK aja. Nah, ini kita punya ini. Copy. Dan ternyata ini salah. Oke. Ya, ternyata ini menunjukkan tuh. Ya, lihat gitu. Berdasarkan tabel 5 di atas bahwa ya signifikansi 0,709 lebih besar dari 0,05 ya, artinya kedua data homogen. Nah, kita lihat lagi ke atas, kita copy saja gitu ya. Mana homogenitas? Nah, ini ya, ini homogenitas. Kita copy saja ini. Gitu ya, kita copy, pindahkan ke bawah. Statistiknya ini kedua data homogen
tabelnya tabel 5 ya. Bahwa nilai signifikansinya tadi berapa? 0,709 ya. Ya, homogen. Sudah gitu ya. Berarti dilanjut 6 ya. Analisis ya, uji T, data post test. Begitu ya, tabel 6. Gitu. Anda lakukan lagi di sini ya. Berarti Anda gunakan variabel. Kemudian Anda uji T post test ya. Anda ini kan uji T data post test. Nah, gitu. Yang harus Anda pahami benar adalah ya, data ini Anda kopikan ya. Nah, copy dan Anda. Oke, kita analyze, compartment, kemudian independent sample test. Ya, ini pindahkan ya. Ini bukan ini ya, tapi yang post test. Masukkan sini data. Ini sudah ya, define grupnya, kelasnya sudah, kelas 1 2 sudah ya. Gitu. Kelasnya sudah. Ini tinggal oke aja. Nah, lihat ini. Tujuan kita adalah di proses ini adalah menolak H0 ya. Oke, nanti Anda boleh ini aja copy. Kita punya waktu 1 menit lagi ya. Tujuan kita adalah menolak ya. Oke, tabelnya nanti dibetulin aja ya, ini belum beres ya. Yang penting nilai signifikansinya tadi sudah jelas 0, berapa tadi ya, tinggal betulin aja. Nah, nanti kita dari sini, nah ini ya, pencapaian kemampuan. Oke, kalau di atas kemampuan komunikasi maka tambahkan komunikasi ya, matematis gitu ya. Kalau misalkan itu ya, kemampuannya ada kemampuan komunikasi seperti yang dicontohkan Bapak, misalkan seperti itu. Tidak terdapat perbedaan rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa ya, kelas X pada kelas eksperimen maupun kontrol dan kontrol ya. Nah, di sini terdapat apa ya, ini gitu ya. Kita inikan sajalah. Kita kopikan saja di sini. Nah, terdapat perbedaan rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi matematis kelas kontrol dan kelas eksperimen dan kelas. Nah, kalau ini di sini tidak terdapat perbedaan. Ini menggunakan uji dua pihak. Tapi kalau andai kata Anda ada misalkan, Pak, kalau saya mah untuk HA-nya bukan begitu, misalkan ya, saya mah pengen lebih baik, boleh. Atau ya, boleh seperti ini, Bapak ini kan misalkan ya, ini, atau misalkan Bapak ini copy lagi, jadi bawa di sini,
bahasa atau misalkan ya yang tadi tidak terdapat perbedaan ya. Nah, yang ini kalau untuk bahasa yang lain misalkan Pak saya mau lebih baik gitu ya. Misalkan lebih baik. Berarti rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi ya matematis. Oke. Ini nanti kita rubah matematis siswa kelas eksperimen. Nah, dannya diganti lebih baik ya daripada kelas kontrol ya gitu. Nah, kalau seperti ada yang seperti ini gitu kan, lebih baik. Nah, kalau lebih baik maka yang ini kita ganti ya. Karena itu lebih baik gitu kan, lebih baik. Berarti kita ganti dengan itu. Berarti mu1 itu lebih baik daripada mu2 rata-ratanya ya. Nanti terdapat kita lihat aja nanti seperti apa. Oke ya. Nah, untuk ini. Baik. Kita ini dulu, yang ini. Bentar, kok jadi. Ya, oke. Kita cut dulu aja. Ya. Nah, oke, kita cut. Kemudian kita penjelasannya di sini, ya. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa signifikan detailnya itu adalah 0,109 ya gitu. Betul ya? Coba lihat lagi. 0,19. Oke, ini 19. Dan tujuan kita tercapai. Di proses ini kita menolak H0 gitu ya. Dan ini kurang artinya H0 ditolak. Tuh, ya. Artinya H0 itu ditolak dan HA diterima. Ya. Ini diterima. Nah, jadi analisis data. Analisis uji T aja deh. Uji T ya. Data post test ya. Menunjukkan bahwa ya. Data post test ya, ini data post test menunjukkan uji data post test ya. Nah, ini aja diganti. Oke. Uji T data proses menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu ya. Nah, jadi ini yang ini kalau misalkan di hipotesis penelitian Anda adalah terdapat perbedaan atau kan Bapak kasih atau ya. Nah, seandainya Anda menggunakan di hipotesisnya itu adalah lebih baik gitu ya, lebih baik. Maka kita coba di sini ya. Ini menunjukkan signifikansi ini artinya H0 ditolak ya. Nah, karena ya, oke, ini ya. Ya. Karena uji yang dipakai adalah
uji satu pihak, maka nilai sig ya harus dibagi dengan 2. Nah, sehingga ya signifikansi sama dengan 0,019 ya dibagi 2. Nah, bolehlah gitu ya. Bagi 2, boleh pakai bagi begini juga boleh. Bagi 2 sama dengan, nah oke. Coba kalau dibagi 2 berapa? Satu bagi 2 0,0095 ya gitu. Mana tadi 0,009. Nah oke lah gitu ya. Betul nggak? 0,0095. Oke. Dan ini kurang dari ini ya. Artinya H0 ditolak dan HA diterima ya. Jadi analisis T data press menunjukkan bahwa bahwanya ini ganti dengan ini gitu ya. Tuh. Ganti dengan ini gitu bahwa ini gitu ya. Ya. Ya, gitu. Rata-rata pencapaian kemampuan komunikasi matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi kalau Anda misalkan di dalam hipotesisnya lebih baik ya maka gunakan ini. Tapi Anda lihat di sini ya karena ujinya uji satu pihak, maka sedangkan hasil dari situ adalah tutile ya yang dipakai adalah uji satu pihak, maka nilai sig harus dibagi dengan 2 sehingga ini ya kurang dari ini. Artinya H0 ditolak dan H diterima. Loh, kok ini nyimpannya di mana sih? Sebentar. Oh, salah, Bapak salah nyimpan ya. Bapak salah nyimpan. Ini tabel 3. Ya. Oke, yang oke, Bapak cut aja nanti pindahkan di ini ya. Oke. Cut aja. Nah, pindahkan ke bawah. Oh iya. Nah, di sini harusnya ya. Baik. Nah, ya. Oke. Ini belum selesai ya. Kalau yang ini apa namanya? Yang peningkatan. Ya, tugas Anda adalah ya analisis ya data yang hipotesis statistiknya sebagai berikut. Nah, ya Bapak ini dulu ya. Nah, ganti ininya ya peningkatan. Nah, gitu ya.
ganti. Oke, ya. Ya, dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan siswa kelas kontrol. Nah, ganti ya ininya dengan peningkatan. Dan ya, rata-rata peningkatan kemampuan siswa kelas expert lebih baik daripada kelas kontrol. Nah, oke ya. Oke, seperti ini Anda tugas Anda nih dari data yang tadi ya. Tugas Anda seperti ini. Jadi Anda harus betul-betul hipotesisnya seperti apa ya, hipotesisnya seperti apa dan lain sebagainya. Anda harus jelas gitu ya. Dan ini satu contoh ya, satu contoh yang Bapak ini kan gitu ya, dari mulai pretest, uji normalitas, homogenitas sampai kepada uji T. Dan di sini tidak ada uji non parametrik ya. Di sini tidak ada uji non parametrik. Kenapa tidak ada uji non parametrik? Karena semua data normal, semua data homogen. Kalau semua data normal, semua data homogen, maka lakukan uji T. Ya, kalau tidak normal atau tidak normal tapi tidak homogen, maka uji non parametrik begitu. Baik, Bapak pikir ini sudah selesai ya, dan Bapak berikan kesempatan untuk Anda untuk bertanya begitu ya. Bapak berikan kesempatan Anda untuk bertanya. Boleh silakan.